البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Sekarang kita akan memasuki pembahasan baru yang dikenal dengan la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi ini adalah la yang menafikan tapi amalannya seperti amalan inna. Perhatikan baik-baik ya. Upayakan sekali jelaskan langsung paham. Paham? Nah, karena la fil jinsi ini orang kadang kesulitan tapi padahal mudah ya. Perhatikan baik-baik dulu. La nafiyah lil jinsi ini adalah la yang fungsinya meniadakan semua jenis individu. Ingat-ingat, semua jenis individu. Jadi kalau sudah pakai la ini, semua individu yang masuk di dalamnya tidak ada. Paham belum? La asada fil ghabah. La asada fil ghabah. Tidak ada seekor singa pun di dalam hutan. Berarti ada enggak singa kecil? Enggak ada, semua singa enggak ada. La kecil wala besar wala tua wala muda wala belonteng wala lain-lainnya. Enggak ada. Semua singa enggak ada. Harimau mungkin enggak? Mungkin, karena bukan singa harimau. Paham belum? Itu namanya la nafil jinsi. La nafiyah lil jinsi. La faidata fi, la faidata fihi. Di dalamnya enggak ada faedah sama sekali. Sedikit ada enggak? Enggak ada. Itu namanya la nafil jinsi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Raiba ini isim la. Masuknya nanti di situ yang apa yang mabni nanti. Artinya apa berarti? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? La kecil wala besar wala sedikit enggak ada. Mahum soal ini. Ini kenapa fungsinya jelaskan seperti ini? Karena di sana ada namanya la nafiyah lil wahdah. La an-nafiyah lil wahdah itu la yang meniadakan hanya satu tok yang ditiadakan. Dua atau lebih mungkin ada. Bacanya pun beda. Kalau la nafiyah lil wahdah dia beramal amalan laisa. Kita mati dulu kan? Al-huruf al-musyabbahah bi laisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Ada enggak la kemarin? Ada enggak? La, ada la. Itu dikenal la nafiyah lil wahdah. Paham ya? Nah, disebut juga dengan la hijaziyah ya kan? Ewa. Bedanya gini. Kalau bacanya gini. La kitaba fil masjidi. Itu berarti la nafil jinsi. Kalau la kitabun fil masjidi namanya apa? La nafiyah lil wahdah. Artinya apa? Tidak ada satu kitab dalam masjid. Perhatikan dulu ya. Tidak ada satu kitab dalam masjid. Berarti dua kitab ada enggak? Ada atau lebih. Oleh karena itu la nafiyah lil wahdah seringnya setelah itu bisa dikasih bal. La kitabun fil masjid bal kitaban atau bal kutubun. Tidak ada satu kitab dalam masjid, adanya dua atau lebih gitu loh. Kalau satu kitab enggak ada. Paham belum? Tapi kalau la nafiyul wahdah ini la kitab bil masjid, semua jenis individu kitab enggak ada. La kecil wala besar wala tebal wala tipis enggak ada. Paham? Tidak ada kitab sama sekali. Itu namanya la nafiyah lil jinsi. Alhamdulillah. Paham insyaallah ya? Kita lihat di sini. Pahami baik-baik biar nanti enggak gagal paham. La nafiyul jinsi ta'mal amalan inna. La nafiyul lil jinsi dia beramal amalan inna. Apa amalan inna? Langsungan wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Inna Zaidan qa'imun. La nafiyal jinsi ini akan beramal amalan inna dengan dua syarat. Syarat pertama, an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya nakirah harus. Paham ya? Ma'rifah enggak boleh. Nahu la rajula dzahibun. Rajul nakirah enggak? Nakirah enggak? Rajul nakirah enggak? Nakirah. Dzahibun nakirah enggak? Nakirah. Terpenuhi dua syaratnya. Paham ya? La rajula dzahibun. Rajulan nakirah enggak? Nakirah. Dzahibun nakirah enggak? Nakirah, terpenuhi dua syaratnya. Nakirah khabar. Paham ya? Kalau la zaida dzahibun enggak bisa. Zaid ma'rifah gitu loh. Isim dan khabarnya harus nakirah dua-duanya. Lah terus bagaimana cara mengi'rabnya Ustaz misalkan? Kembali ke hukum isim la nanti. Rajul di sini i'rabnya isim la mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Karena nanti kalau isim la itu mufradan ya, hukumnya mabniyun 'ala ma yunsabu bihi.
Dia dimabnikan sesuai dengan apa yang dia dinasab dengannya. Dimabnikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dia dinasab dengannya. Kalau isim mufrad nasabnya dengan apa? Isim mufrad fathah, berarti mabni al fathi. Jamak taksir dinasab dengan apa? Fathah, berarti mabni al fathi. Musanna dinasab dengan apa? Ya, berarti mabni al ya. Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya, berarti mabni al ya fi mahalli nasbin. Semua gitu nanti kalau mufrad. Kok mufrad lagi, ketemu lagi. Kita katakan mufrad beda dalam bab ini. Dulu sudah kita lewati dulu. Ingat-ingat, sudah kita lewati makna mufrad. Mufrad dalam babul i'rab juga ada. Mufrad dalam babul khabar ada enggak? Ada juga. Mufrad dalam bab la nafil jinsi lain lagi. Berarti kalau di total sudah berapa itu? Mufrad dalam babul kalimah ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Mufrad dalam babul i'rab ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Mufrad dalam babul khabar ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam bab la nafil jinsi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Selesai. Nanti ada mufrad lagi enggak? Ada satu lagi. Mufrad dalam bab munada, tapi definisinya sama dengan ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya. Jadi sini perhatikan rajulan bukan ismullah mansubun wa alam ismi al-fathah. Gagal paham. Kenapa gagal paham? Rajulan mufrad enggak sini? Mufrad. Mufrad itu intinya di sini mufrad itu yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf. Rajulan mudhaf enggak ini? Enggak mudhaf kan? Berarti mufrad itu loh. Jangan lihat bilangannya. Anu lihat ini. Rajula, rajulaini, muslimina, rijala. Ini semuanya mufrad. Itu kan jamak Ustaz. Nah, biarin jamak. Kalau antum masih mikir itu jamak, gagal paham. Dia jamak tapi mufrad dalam bab ini gitu loh. Kenapa mufrad? Karena bukan mudhaf. Intinya ke situ arahnya. Seperti dulu kan, ketika khabar itu mufrad. Mufrad dalam khabar apa? Yang bukan jumlah, bukan serupa dengan jumlah. Al-muslimuna dzahibun. Al-muslimuna dzahibun. Nah, dzahibun mufrad enggak dalam babul khabar? Dzahibuna. Jamak kan? Mufrad padahal itu. Paham ya? Nah, walaupun jamak mufrad karena bukan jumlah. Jumlah seperti al-muslimuna dzahabu. Kan jumlah. Ya enggak? Al-muslimuna fil baiti syibul jumlah. Paham belum? Antum arahnya di sini sasarannya paham makna mufrad. Tanamkan di benak antum mufrad dalam bab namla nafil jinsi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Selama antum jumpai isim la kok bentuknya bukan mudhaf, bentuknya bukan serupa dengan mudhaf, pastikan mufrad. Walaupun jamak, walaupun musanna, tetap mufrad. Paham belum? Ini lihat ini. Rajula ini berapa orang? 2 orang kan? Tapi mufrad dalam bab ini karena bukan mudhaf. Mudhaf bukan rajula ini? Mudhaf bukan? Bukan. Muslimina, muslimina jamak Ustaz. Ya biarin. Di sini dia mufrad karena bukan mudhaf. Isim la mufrad namanya gitu loh. Mabni atau mu'rab? Mabniun. Kita lihat dulu. Clearkan dulu yang pertama ini. Rajula ism la mabni al fathi lam fi mahalli nasbin gitu. Caranya gitu ya. Dzahibun khabarna. Yang kedua, syarat kedua, ayyakuna ismuha muttasilan biha mubasyaratan. Isimnya bersambung langsung dengan la, secara langsung. Mubasyarah, enggak boleh difasil wala syai', enggak ada pemisah wala syai'. Paham? Langsungan. Lam ra'ata hadiratun. Tidak ada seorang wanita pun yang hadir. Ada enggak perempuan kecil hadir? Enggak ada. Karena perempuan kecil tetap wanita. Belum. Semua jenis individu wanita enggak ada. La Maryam wala Fatimah wala Zainab wala Khansa wala yang lainnya. Paham ya? Semua perempuan enggak ada yang hadir. Ada enggak perempuan kecil? Enggak ada juga. Perempuan tua? Perempuan tua? Enggak ada juga, karena semua perempuan tiadakan. Paham belum bedanya dengan la nafiyah lil wahdah? Kalau la nafiyah lil wahdah bacanya bagaimana? Bacanya lam ra'atun hadiratan. Lam ra'atun hadiratan. Amalannya laisa. Berarti apa? Tidak ada satu perempuan yang hadir. Yang hadir berapa berarti? 2 atau lebih. Itu kalau la nafiyah lil wahdah. Paham belum? Paham insyaallah ya? Bedanya la nafiyah lil jinsi dengan la nafiyah wahdah. Sudah paham bedanya? Sudah paham? Sudah masuk? Di benak antum sudah masuk? Bedanya sangat mudah. Kalau la nafiyah wahdah yang tiadakan cuma satuannya. 2 atau lebih ada enggak? 2 atau lebih ada enggak? Ada. Kalau la nafiyah jinsi yang tiadakan semua jenis. Ala sabilillah syumul, semua jenis individu enggak ada.
Itu la nafil jinsi. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi biar tambah jelas. Sekarang hukum isim la dulu. Hukum isim la ada dua, imam mu'rab, imam mabni. Imam mu'rab, imam mabni. Mu'rab itu nanti langsung katakan isim la mansubun, itu mu'rab berarti namanya. Kalau mabni enggak bisa, mabniun mansub enggak bisa. Yang mu'rab dulu. Kapan isim la itu mu'rab? Idza kana mudhafan sama idza kana syabihan mudhaf. Dua itu. Apabila mudhaf dan apabila serupa dengan mudhaf. Yang mudhaf perhatikan contohnya mudhaf. La taliba ilmin hadirun. Tidak ada penuntut ilmu yang hadir. Tidak ada pencari ilmu yang hadir. Ada enggak sedikit atau banyak atau bagaimana? Atau enggak hadir sama sekali? Enggak ada sama sekali atau ada sedikit? Enggak ada sama sekali. Taliba ilmin. I'rabnya bagaimana ya? Taliba ism la mabniun al-fathi, gagal paham. Nah, terus bagaimana? Taliba, perhatikan cara i'rabnya, taliba ism la mansubun. Paham ya? Kenapa? Mudhaf. Mu'rab. Ism la mansubun wa alamat tasmihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Hadirun khabar la marfu'un wa alamat rafihi dhammah dhahirah ala akhirih. Selesai. Selesai kan? Selesai. Yang syabihan bil mudhaf. Kenapa dinamakan syabihan mudhaf? Penting juga. Kok kenapa dinamakan serupa dengan mudhaf? Kenapa? Sekarang mudhaf butuh mudhaf ilaih enggak? Setiap mudhaf butuh mudhaf ilaih atau tidak? Ayo, ini pun juga gitu. Dia itu dikatakan serupa dengan mudhaf karena butuh kalimat setelahnya untuk menyempurnakan makna. Antum pelajari. Apa makna syabihan mudhaf? Syabihan mudhaf maknanya mattasala bihi syai'un min tamim makna. Yaitu sesuatu yang apa? Yaitu apa-apa yang sesuatu itu bersambung dengannya untuk menyempurnakan makna. Mattasala bi syai'un min ma'na. Itu sesuatu yang bersambung dengannya untuk menyempurnakan maknanya. Jadi maknanya enggak sempurna kalau tanpa setelahnya gitu loh. Contohnya, la tali an jabalan zahibun. Tidak ada pendaki. Tahu pendaki ya? Tidak ada pendaki gunung yang pergi. Nah, jabalan itu dibutuhkan talian enggak? Dibutuhkan enggak? Atau cukup la tali an zahibun, tidak ada pendaki yang pergi. Pendaki apa? Pendaki gunung, pendaki rumah, pendaki pohon. Paham? Sehingga talian itu butuh jabalan sebagaimana talibah butuh ilmin gitu loh. Paham? Talian ini kan serupa dengan mudhaf, kenapa? Karena talian butuh jabalan. Paham? Lah terus i'rabnya apa Ustaz? Talian isim la mansubun wa alamatun ismihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Talian isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Isim fa'il beramal-amalan fi'il, berarti jabalan maf'ul bih dari talian. Selesai. Paham salah? Paham? Talian jabalan, kok jabalan masuk ya? Sebagai maf'ul bih dari talian. Paham salah? Ewa. Zahibun khabar la marfu'. Ada iskal sekarang? Kenapa dinamakan serupa dengan mudhaf? Dikarenakan summiya syabihan mudhaf li'annahu asbaha mudhafan fi ihtiyajihi ila kalimatin ba'dahi mudhaf ilaih. Dikarenakan apa? Dia itu butuh. Kenapa? Karena dia serupa dengan mudhaf dari sisi apa? Butuhnya dia kepada kalimat setelahnya. Talian butuh jabalan enggak? Atau cukup talian gitu tak? Atau butuh jabalan? Butuh jabalan. Sebagaimana talibah butuh ilmin. La talibah hadirun, tidak ada pencari yang hadir. Pencari apa? Pencari uang, pencari ilmu, pencari dana, atau pencari apa? Paham belum? Paham soalnya ya? Dipahami baik-baik ini, dipahami baik-baik, jangan sampai keliru atau jangan sampai gagal paham. Naam. Sekarang yang apa? Yang mu'rab sudah jelas. Langsung i'rabnya isim la mansubun. Jangan dibilang mabni wala syai', mansub. Yang mabni yang perlu dicerna baik-baik. Perlu direnungi baik-baik. Yang mabni pertama harus difokuskan ke mana mabni. Mabninya bagaimana? Idza kana mufradan dulu. Idza kana mufradan. Kalau dia itu mufrad, antum jangan bayangin mufrad itu satu terus. Mufrad di sini maknanya apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apabila isim la bentuknya bukan mudhaf dan bukan pula serupa dengan mudhaf, maka dia mabniun ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan sesuai apa? Sesuai yang isim tersebut dinasab dengannya. Kalau isim mufrad dinasab dengan apa? Fathah, berarti mabni al fathi.
Kalau isim musanna dinasab dengan apa? Ya, berarti mabni ala ya. Contohnya itu biar enggak bingung. La rajula fil baiti. Rajula isim la mansubun. Gagal paham. Gagal paham enggak? La rajula fil baiti. Rajula isim la mansubun. Gagal paham enggak orangnya? Gagal paham. Yang enggak gagal paham bagaimana i'rabnya? La rajula fil baiti. Rajula isim la apa? Mabniun 'alal fathi. Fi mahalli nasbin itu enggak gagal paham orangnya. Tapi kalau la rajula fil bait, rajula isim la mansubun, gagal paham dia. Kenapa gagal paham? Karena mabni. Mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Fil baiti baru jar majrur. Kalau mau dicari khabarnya mana ya? Ingat-ingat. Mubtada khabar itu ada yang syibul jumlah. Fil baiti syibul jumlah bukan? Aywa jar majrur berarti fil baiti wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhufun takdiruhu kainun aw mustaqirrun. Selesai. Mudah kan? Mudah soalnya ya? Mudah enggak? Ayo insyaallah mudah. Kalau antum jumpai khabar bentuknya jar majrur, dzaraf, enggak usah bingung lagi. Ingat-ingat pembahasan mubtada khabar. Khabar itu ada yang syibul jumlah, ada yang jumlah. Kalau syibul jumlah pasti muta'alliq. Enggak boleh wal jumlah fil baiti, enggak boleh. Tapi wasyibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiru kainun aw mustaqirrun. Paham? Ayo nah. Contoh yang kedua, la rajulaini fil baiti. Tidak ada dua orang di dalam rumah. Enggak ada sama sekali. Dua orang enggak ada sama sekali, ditiadakan. Tidak ada dua orang laki-laki di dalam rumah. Kalau dua orang perempuan mungkin enggak? Mungkin. Rajulaini isim la mansubun atau mabni? Mewah. Rajulaini isim la mabniun 'alal ya. Karena isim musanna nasab dengan apa? Ya, ini kaidahnya. Mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Tanamkan baik-baik. Tanamkan di benak antum baik-baik ini. Mabninya atas apa? Mabniun 'ala ma yunsabu bihi. 'Ala ma yunsabu bihi. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dinasab dengannya. Kalau dinasab dengan fathah, mabniul fathi. Dinasab dengan ya, mabniul ya. Dinasab dengan kasrah, mabniul kasri. Ada enggak isim yang nasab dengan kasrah? Ada enggak kira-kira? Ada, jamak salim, ya enggak? Ayo na'am. Kita lihat. La rajulaini fil baiti rajulain. Ism la mabniun 'ala ya fi mahalli nasbin. Sudah selesai. Fil baiti jar majrur. Syibul jumlah muta'alliq bi khabar mahdhuf. Takdiru apa? Yang bisa nakdirkan dapat hadiah. Hadiahnya maknawi. Paham ya? Enggak nampak tapi berbobot, berisi di situ. La rajulaini fil baiti. Kalau la rajula fil bait, la rajula mustaqirrun, la rajula kainun fil bait. Kalau la rajulaini fil bait, kalau ininya main bisa. Menakdirkan harus sesuai dengan yang ditakdirkan. Antum, la rajulaini fil baiti, takdirnya apa? Fil baiti itu syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf takdiruhu. Hadiahnya Masya Allah besar hadiahnya. Lupa? Apa takdirnya? Antum langsung diserahkan langsung hadiahnya tanpa tunda-tunda lagi. Paham ya? Nah, maknawi hadiahnya. Enggak ada wujudnya, berbobot. Masya Allah. Antum? Takdiru apa? La rajulaini apa? Kainani. Dua atau satu? Dua. Kainani au mustaqirrani. Ahsan. Hadiahnya jazakumullah khairan. Hadiah yang maknawi berbobot, ya kan? Bobot enggak itu? Kebaikan dari Allah Taala, bobotnya luar biasa itu. Enggak usah ditanya udah. Paham ya, itu hadiahnya. Jadi takdirnya sama gitu loh. Artinya musanna jangan la rajulaini mustaqirrun. Ini gagal paham. La rajulaini mustaqirrani. Marfu juga musanna juga. La muslimina fis suq. Tidak ada kaum muslimin sedikit pun di pasar. Yang bisa nakdirkan ini, nah barakallahu fikum, dapat hadiah juga. Hadiahnya lain. Paham ya? Hadiahnya lain. Antum bisa nakdirkan? Coba bismillah.
Kainina masih keliru, belum dapat hadiah. La muslimina fis suq, muslimina isim la, mabniyun 'alal ya' fi mahalli nasbin. Antum takdirkan coba. Kalau bisa nakdirkan dapat hadiah kontan langsung. Serahkan langsung. Maknawi berbobot. Tapi lain daripada yang pertama tadi. La muslimina fis suq, takdir kalau syibul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf takdiruhu kainuna wa mustaqirruna. Ahsanta. Barakallahu fiikum itu hadiahnya. Nah, maknawi itu berbobot insyaallah ya. Ayo. Daripada ada datnya tapi ringan, ya kan lebih maknawi berbobot doa kan. Paham maksudnya ya? Nakdirkan sama, nakdirkan yang enggak boleh antum la muslimina mustaqirratun, keliru. Mustaqirrun, keliru. Mustaqirruna atau kainuna jamak. Nah, ini yang terakhir. La rijala fil masjid. Rijala jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir dinasab dengan apa? Dan fathah. Berarti nanti rijala isimna mabniyun 'alal fathi. Paham ya? Mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Fil masjidi jar majrur. Wasyibhul jumlah atau wal jar majrur muta'alliqani bi khabar la mahdhuf takdiruhu. Sekarang yang jawab ini dapat apa? Hadiah yang bisa dikatakan hadiah itu besar. Besar juga, enggak kalah besarnya. Maknawi berbobot. Antum. Ayo na'am. Hadiahnya dan sia-siakan hadiahnya nih. Takdiruhu kainan. Kalau kainan Anda belum beruntung. Coba sekali lagi. Belum bisa lah bahas. Coba antum sekarang antum coba. Naam, hadiahnya apa hadiahnya? Barakallahu fiikum. Juzita khaira. Nah, hadiahnya juzita khaira. Artinya sama, semoga dibalas dengan kebaikan. Nakdirkan sama ini, lihat Taufik. Nakdirkan sama, jamak. Rijala jamak enggak? Jamak. Nakdirkannya harus jamak mustaqirrun atau kainun. Ayo. Contoh yang terakhir untuk itu biar nanti antum paham. La muslimati amamaka. Kenapa kok muslimati? Isim la mabniun 'alal kasri. Karena jamak muannats salim nasabnya dengan apa? Kasrah. Berarti mana kasri? Ingat kaidahnya. Mabniun 'ala ma yusabihi. Dilihat nasabnya dengan apa? Kasrah. Berarti mana kasri? Fi mahall nasbin isim la. Amamaka. Amama dzarful makan mansubun ala dzarfil makaniyah wa huwa mudhaf al kaf dhamirun muttasilun bil fathi min al jar mudhaf ilaih wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf. Ini sekali tanya langsung jawab ya. Bi khabar la mahdhuf. Takdiruhu masih sukun, belum di-clearkan. Kalau nakdirkan harus clear. Ini kan mansub fi mahall nasbin. Aywa ahsan, masih keliru. Kainati masih keliru. Ingat fungsi la untuk apa, amalannya apa, nakdirkannya cocok dan sesuai gitu loh. Kalau nakdirkan masih sukun ya taskun taslam. Itu kaidahnya. Sukun selamat itu loh. Kan sukun enggak ketahuan. Ja'a Zaid, selamat ya karena sukun. Kalau ja'a Zaidan lah baru nampak kelirunya gitu loh. Kaidahnya dalam ilmu belajar bahasa Arab ini kalau taskun taslam. Taskun taslam, kamu sukun, kamu selamat. Paham ya? Ja'a Zaid, wah selamat ya. Coba dikasih harokat, ja'a Zaidan, nampak kelirunya. Paham belum? Ayo, upayakan kasih harokat. Takdiru masih keliru. Ayo na'am. La muslimati amamaka takdiruhu wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf takdiruhu masih keliru Mas, masih keliru. Ayo, ngapain kau dikasrah ngapain? Sekarang isim la.
Khobar la itu sama seperti khobar inna. Khobar inna marfu atau mansub atau majrur? Ya udah nakdirkannya marfu. La muslimati kainatun au mustaqirratun. Paham belum? Mudah atau enggak ini? Mudah enggak atau susahan? Mudah. Kalau mudah ya ini yang kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Untuk bacaan ini kita baca lagi nanti karena harus diulang lagi. Kalau enggak diulang khawatir meleset nanti. Karena ini penting. Pembahasannya sering muncul dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam artikel-artikel la faidah fi, la faidata fi, la ta'ila tahtahu, la ta'ila, ya kan? Kemudian la raiba fi, ya kan? Kemudian la syakka fi, sama mirip persis. Pembahasannya akan dibahas. Insyaallah nanti kita ulangi lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.